limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga kita alhamdulillah diberi kesehatan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 SMP Islam Atirah 1 Makassar yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Firdayanti Firman SPD, yang kedua ada Ibu Munira SPD, yang ketiga ada Ibu Arni Afriana SSI SPD, yang keempat ada Pak Kasman SPD, dan yang terakhir ada Pak Rizka Nursalam SPD SOR MPD. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai diseminasi hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dimulai. Amin, amin ya Allah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi hari ini, kami akan menyampaikan yel-yel. Jadi kalau kami mengatakan guru penggerak, silakan mengatakan tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, adapun alur kegiatan diskusi kita pada hari ini, yang pertama akan ada penjelasan terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal dari Ibu Arni Afriana. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi oleh Pak Kasman. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Munira. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol oleh Pak Rizka. Dan yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi oleh saya sendiri. Dan kegiatan terakhir adalah refleksi atau penutup. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Arni Afriana untuk memulai materinya. Dengan hormat disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk membersamai kami di kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang terkait dengan penyelesaian tugas kami dalam pendidikan guru penggerak terkhusus untuk modul 1.4 di bagian aksi nyata. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, baik. Sebagai pertanyaan pemantik, saya mempunyai pertanyaan, tapi ini cukup dijawab. Jawabannya tidak usah dilisankan, dalam hati saja. Kira-kira kan saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang disiplin. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk disiplin? Apakah takut dengan pimpinan, atau ingin mendapatkan imbalan, misalnya gajinya bertambah, atau takut dimarahi pimpinan, atau motivasi dalam diri Bapak Ibu sendiri bahwa saya melakukan ini, saya ingin menjadi orang yang disiplin karena sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang saya yakini. Silahkan disimpan jawabannya dalam hati Bapak Ibu masing-masing dan bisa dimaknai sebentar seiring dengan bagaimana materi yang akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar dan disciple yang artinya murid atau pengikut. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap suatu aturan. Itu yang kita maknai selama ini sebagai makna dari disiplin. Beberapa contoh bentuk disiplin, terutama di sekolah kita, ada banyak hal. Misalnya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, memakai sepatu hitam, mencukur rambut sesuai aturan, dan lain-lain. Oke, next. Ya, ada beberapa hal yang memotivasi seseorang untuk disiplin. Salah satunya yang pertama adalah karena takut dihukum. Kemudian yang kedua karena ingin mendapat pujian, ingin mendapat hadiah, ingin mendapat imbalan. Kemudian dorongan dari orang lain, entah itu orang tuanya, temannya, atau guru. Kemudian selanjutnya keinginan dari dalam diri karena meyakini bahwa disiplin itu adalah salah satu sikap terpuji. Nah, dari keempat motivasi ini, next. Dari keempat motivasi ini, motivasi pertama, kedua, dan ketiga itu masih berupa motivasi ekstrinsik, masih berupa motivasi yang sifatnya berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan motivasi intrinsik itu terdapat pada poin keempat tadi. Dan inilah tujuan kita kepada anak didik kita, bagaimana membentuk motivasi intrinsik sehingga mereka semua menjadi disiplin. Dan bagaimana caranya sebentar akan dipaparkan oleh rekan-rekan yang 3 orang. Baik, next. Ya, baik. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi ini adalah pengertian dari disiplin positif itu sendiri. Disiplin yang berasal dari internal orang tersebut, internal dari murid yang kita ajar atau kita sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana menanamkan motivasi pada murid kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berdampak, dan hal ini Bapak Ibu akan berdampak jangka panjang. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jika kita berhasil menanamkan disiplin positif dalam diri peserta didik kita, maka entah dia dalam pemantauan kita atau tidak, mereka akan tetap disiplin. Kalau misalnya mereka sudah tamat, insya Allah mereka akan tetap disiplin. Karena sudah mendarah daging dan menjadi jiwanya untuk memang selalu disiplin. Baik, selanjutnya, nah kita kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan kita kaitkan sebentar dengan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam memberi pengajaran kepada muridnya, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep pendidikan berdasarkan asas kemerdekaan. Dan asas kemerdekaan dalam pendidikan bermakna bahwa manusia merdeka adalah manusia yang dianugerahi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur sendiri segala sesuatu dalam kehidupannya dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada dalam masyarakat tempat ia tinggal. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, inti dari pendidikan adalah bagaimana membuat peserta didik kita itu merasa merdeka. Merasa merdeka dalam artian yang positif. Ya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan sistem among atau sistem menuntun, mendorong dari belakang dalam mendidik. Dalam sistem among ini tidak diperbolehkan menghukum dan memaksa anak, karena hukuman dan paksaan dapat mematikan merdekanya jiwa dan memupuskan kemampuan kreativitas dari murid. Jadi jika kita memberi hukuman kepada murid kita, maka itu akan menghilangkan jiwa merdeka dalam perasaan murid-murid kita. Dan dengan hilangnya jiwa merdeka, maka hilanglah kreativitas. Dari murid-murid kita. Karena mereka tidak bisa menggunakan sistem berpikir otak lambat. Sistem berpikir otak lambat ini akan menghasilkan pemikiran yang bijaksana dan kreatif. Jadi harus selalu dipupuk dengan cara memerdekakan jiwanya dengan tidak menghukum. Jiwa yang merdeka berarti mempunyai hak untuk melakukan segala hal dengan bebas, merdeka, secara bertanggung jawab. Sehingga walaupun mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, namun tetap dibatasi oleh kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak sesama manusia, serta peraturan agar setiap orang tidak bertindak sesuka hatinya mengikuti hukum rimba. Jadi walaupun kita mengajarkan atau menanamkan ke murid-murid kita tentang merdeka dalam segala hal, tapi mereka juga harus tetap mempunyai batasan. Batasannya di sini dikaitkan kembali dengan nilai-nilai agama yang setelah kita ajarkan kepada murid-murid kita. Oke, baik. Nah, kita kembali ke disiplin positif. Kaitannya tadi dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka merupakan manusia yang telah memiliki motivasi intrinsik untuk disiplin tanpa adanya tekanan dan paksaan. Jadi murid yang merdeka adalah murid yang sudah mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk disiplin, tanpa takut kena hukuman oleh gurunya, tanpa disuruh atau tanpa ingin mendapatkan pujian. Kalau itu sudah terbentuk, maka kita sudah berhasil menumbuhkan disiplin positif dari diri murid-murid kita. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal inilah yang harus kita tanamkan ke diri murid-murid kita agar mereka bisa mempunyai motivasi intrinsik untuk disiplin. Jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada banyak organisasi yang merumuskan tentang kebajikan universal ini. Di sini saya hanya menampilkan dua. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama ini oleh Kemendikbudristek tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh murid di situ ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program itu merumuskan nilai-nilai kebajikan universal, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama,
percaya diri dan komitmen. Nilai-nilai inilah nanti yang diramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus diyakini setiap murid sehingga insya Allah lambat laun akan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menjadi murid-murid yang disiplin tanpa tekanan dari luar dirinya. Jadi betul-betul disiplin karena mereka menyadari sendiri bahwa disiplin itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang harus saya tanamkan dalam diri saya. Baik, demikian pemaparan saya tentang budaya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang akan dijelaskan oleh Pak Kasman. Dengan hormat disilahkan. Ya, tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk hadir di kegiatan diseminasi budaya positif. Tentu sudah kita dengarkan bersama tadi ada beberapa materi yang tentunya juga sebagai rangkaian dari apa yang dimaksud dengan budaya positif. Secara khusus kami pun menyadari bahwa dalam proses belajar di rangkaian kegiatan program guru penggerak ini sebenarnya kami pun banyak merefleksi diri apa yang telah kita lakukan selama menjalani profesi kita selaku guru dan apa yang kita pelajari hal baru dan yang ternyata membuka pikiran kita, oh ternyata ada yang salah selama ini kami jalani, ada yang keliru dan bahkan boleh jadi yang kita pun rasa selama ini sah-sah saja, benar-benar saja, ternyata juga masih harus diperbaiki. Ini tidak tertutup kepada teman-teman yang lain, saya pun pribadi merasakan hal yang sama. Walaupun secara umum materi ini hanya pada satu bagian modul 1.4 namanya. Modul sebelumnya itu ada beberapa kegiatan yang juga materinya sangat menarik. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini di program diseminasi ini saya diberi amanah untuk membawakan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi motivasi yang dihubungkan dengan reward and punishment. Jadi seringkali kalau berbicara tentang masalah tata tertib kan di sekolah lebih sering di dua saja yang dicerita. Kalau tidak dilaksanakan ki ini maka dikasih begini ki. Atau misalnya laksanakan ki ini maka akan dapat ki ini. Ya, dan Bapak Ibu ternyata ini yang mendominasi keseluruhan sekolah kita, reward and punishment. Dan ini juga ternyata di dunia kerja pun kondisinya sama. Ketika ada misalnya, taruhlah kita merefleksi kondisi kita selaku guru dan karyawan. Ketika mau naik golongan, kalau mau naik golongan, maka bikin kegiatan ini, bikin program ini, ikut hal ini. Jadi itu penghargaan. Terus kalau tidak isi ini, tidak kita penuhi target ini, maka akan dapat hukuman seperti ini. Dan itu ternyata ada dampak secara tidak langsung bersifat negatif, baik itu ke siswa kalau dalam hal pendidikan dan pun kalau kita selaku guru itu ada hal yang berdampak negatif. Next. Ya, secara umum tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Ardi tentang teori motivasi berperilaku manusia. Jadi yang pertama ini menurut pakar pendidikan namanya Diane Gossen. Ya, data orang apa itu Pak Calutnya Gossen. Jadi yang pertama dia mengatakan begini, seseorang itu akan melakukan sesuatu ada 3 motifnya, ada 3 alasannya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya begini, jadi dia mungkin akan ada muncul pertanyaan begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya akan misalnya
dipotong gajiku, taruhlah misalnya guru dipotong gajiku kalau datang terlambat, atau dihukum oleh guru BK kalau saya datang terlambat, atau dipanggil orang tuaku kalau saya sudah berkali-kali terlambat. Itu yang pertama. Jadi ada anak yang motivasinya hadir ke sekolah di awal waktu atau tepat waktu hanya karena takut hukuman. Iya, karena mungkin misalnya dihukum sama gurunya ataukah nanti tidak dikurangi nilainya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasi yang kedua, boleh jadi seseorang itu mau melakukan sesuatu karena ada imbalan atau ada hadiah, ada reward, ada penghargaan. Dan pertanyaan yang apa yang akan saya dapatkan jika saya lakukan? Kan biasa mungkin dengar Bapak Ibu, dapat apa Kak kalau bekerja ini? Ya, jadi ada semacam deal yang harus tergambarkan di awal, disepakati di awal. Datang ke pelatihan, datang ke kegiatan, apa ku dapat? Misalnya seperti itu. Nah, dan motivasi ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri dan meyakini bahwa ini menjadi value-nya saya, nilainya saya. Murni ini saya mau melakukan ini karena untuk pengembangan diri saya, untuk kebermanfaatannya saya. Kalau mungkin biasa kita dengar bersama-sama bahwa manusia yang paling baik kan manusia yang bermanfaat. Nah, ini motivasi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, dua motivasi di atas adalah motivasi yang sifatnya eksternal. Ya, dan yang ketiga ini adalah motivasi internal. Tentu setiap motivasi itu sah-sah saja ada. Saya mau bekerja karena supaya dapat gaji, tentu sah itu ketika kita lakukan. Saya hadir tepat waktu karena takut kalau dipotong gaji ceklokku, ataukah siswa kita datang tepat waktu karena takut dihukum oleh gurunya, itu sah-sah saja. Tapi tentu itu tidak akan bertahan lama. Kenapa tidak? Dari motivasi ini kita mencoba memahami baik guru maupun siswa. Kita coba mengambil teori motivasi yang ketiga bahwa memang saya keinginannya ikut belajar itu karena murni ingin mengembangkan diri dan murni karena memang saya menghargai bahwa hadir tepat waktu itu adalah sesuatu yang bernilai positif untuk saya dan orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tiga motivasi ini menjadi landasan untuk seseorang berbuat, ya, seseorang bertindak dalam hidupnya dan apapun itu ya. Next Bapak. Nah, tentu sudah kita kenal bersama Ki Hajar Dewantara selaku tokoh yang menjadi inspirasi pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Jadi sepertinya Bapak Ibu, titik utamanya adalah kesadaran diri. Orang bergerak melakukan sesuatu karena murni kesadaran dirinya atas kebaikan yang dia yakini. Next. Baik, selanjutnya ini Bapak Ibu. Ya, ada bahasa dihukum oleh penghargaan. Tadi kan kita cuma bahasakan hukuman atau penghargaan. Tapi ternyata ada konsep ini yang juga kami pelajari Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu pun seringkali menjadi hukuman. Ya, dan tidak menutup kemungkinan orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu justru merasa terhukum secara tidak langsung. Perkenankan saya menjelaskan, semoga bisa ditambahkan juga dari teman-teman yang lain sebentar, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Jadi sebenarnya dalam hal ini hukuman dan penghargaan itu boleh jadi sama-sama di posisinya, dorongan eksternal dan dorongan faktor ketergantungan. Apa yang pertama, misalnya penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan tidak efektif itu Bapak Ibu begini. Tidak efektifnya begini, kalau misalnya kita menginginkan seseorang berubah, melakukan perbaikan di sekolah, taruhlah misalnya kita guru, ataukah
bekerja anak-anak kita rutin piket. Kita janji misalnya kalau selesai tugasmu maka kasih ke nilai plus. Ya, selesai tugasmu membersihkan ke ini akan dapat nilai plus. Nah, ternyata Bapak Ibu akan terjadi permasalahan ketika ternyata kita lupa itu ke depannya. Tidak efektifnya begini. Kalau misalnya ternyata penghargaan itu kita tidak tepati, ya taruhlah kita tidak tepati, atau ekspektasi anak-anak terhadap penghargaan yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, akhirnya yang terjadi bahwa penghargaan itu tidak efektif untuk membuat dia berubah. Dia merasa tergantung dengan apa yang kita janjikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia merasa melakukan sesuatu nanti tidak dapat penghargaannya. Jadi tidak efektif ke mengubah seseorang. Jadi kapan lu nah bersihkan di kelas tak? Apa aku dapat bu? Gua apa lagi nilai plus bu? Nah nilai plus. Makanya sering anak-anak kita didengar di kelas. Bukan dia ibu dapatkan nilai plus, dapat jadi nilai plus. Sebenarnya itu bukan penghargaan, itu kan nilai plus. Tapi ternyata tidak menghadirkan perubahan yang efektif di anak-anak kita, bahwa memang harus kerja, memang tanggung jawab kami itu selaku siswa. Jadi seperti itu yang pertama Bapak. Yang kedua, penghargaan ternyata juga berpotensi merusak hubungan. Apa maksudnya merusak hubungan? Begini. Kalau cara mungkin juga akan terlepas dari kemampuan kita memberikan penghargaan. Namun begini Bapak Ibu, kan di anak-anak ada yang sering kali menonjol mendapatkan penghargaan. Ada anak-anak yang sering berpotensi sering kali mendapatkan penghargaan. Nah, bagaimana dengan anak yang jarang mendapatkan penghargaan? Pada akhirnya dia akan merasa iri dengan orang yang mendapatkan penghargaan. Oh iya, pernah begitu mungkin Bapak Ibu dengar istilahnya anak Ibu Rena itu biasa kita dengar mungkin di yang mau pas penginjil yang itu dapat di Buren ranking satuan, paling jago matematika, paling jago IPA. Dan pada akhirnya anak yang sering mendapatkan penghargaan, anak yang sering mendapatkan prestasi itu seakan terkucilkan dari teman-temannya yang lain. Ya tahu misalnya ya jago. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata ada ya dia bisa deh. Nah, makanya itu biasa kan ada ungkapannya. Dia bisa deh. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan ternyata bisa berpotensi merusak hubungan Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua juga ternyata dari sini penghargaan itu juga menciptakan persaingan. Menciptakan persaingan. Untung-untung kalau persaingannya masih sehat. Tapi kalau persaingannya sudah tidak sehat, maka tentu ini bisa berdampak ke masalah baru lagi yang berpotensi lagi harus ditangani segera. Terus baik, selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, ini berdasarkan katanya ada pernah riset seseorang ini seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Jadi rasanya di kelas itu anak remaja dibagi menjadi 2 kelompok memperhatikan gambar-gambar wajah di layar. Ya, dicari perbedaannya gambar-gambar wajahnya itu. Nah, satu diberi penghargaan dalam bentuk uang. Ya, tentu dengan durasi tertentu. Satu tidak dijanji apa-apa. Ya mungkin di momen berbeda di treatmentnya, perlakuannya. Ternyata anak-anak yang dijanjikan dengan penghargaan itu jauh lebih banyak membuat kesalahan dibandingkan anak-anak yang tidak dijanjikan apa-apa dan murni karena ingin mencari apa kekurangan dari gambar wajah yang ditampilkan. Jadi mungkin kayak urusan budaya di Pacalu. Jadi kalau yang dapat ini maka ya akan ada penghargaan seperti itu. Jadi seperti itu. Ternyata itu mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Terus yang ketiga, yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi sesuatu yang sepertinya sudah bisa dicapai, penghargaan itu kalau penghargaannya tidak tambah naik,
penghargaannya tetap terbiasa nih anak-anak tak dipuji, nah anggap nih biasa. Di kira-kira begitu di Bapak Ibu biasa itu santai mungkin nanti gitu. Ya akhirnya anak-anak karena sudah terbiasa akhirnya kualitas pekerjaannya juga menurun dan senada dengan itu mematikan kreativitas. Dan tentu inilah yang disebut dengan penghargaan yang menghukum. Dan Bapak Ibu ternyata penghargaan tidak memberikan pengaruh perubahan dalam bentuk jangka panjang. Dia hanya memberikan pengaruh dalam jangka pendek. Jadi ini yang terakhir pengaruhnya itu sebenarnya lebih dominan ke jangka pendek. Kita hadiahkan seseorang, kita janjikan seseorang itu hanya berlaku pada beberapa. Kapan tidak mampu makin menjanji sesuatu, memberikan ekspektasinya, maka perubahan itu akan lambat laun kembali lagi ke kondisi semula. Oke, Bapak Ibu, next topik. Iya. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan penghargaan Bapak Ibu, ini mungkin tips saja untuk kita bersama. Beri dukungan secara khusus. Jadi mungkin spesifikkan apa sifat yang ingin kita hargai. Misalnya, luar biasa, makasih banyak ini nak datang begitu tepat waktu di kelasnya Bapak, luar biasa. Jadi itu mungkin secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kalau di tipsnya ini yang kami pelajari Bapak Ibu, lebih efektif ini kalau kita berikan pujian secara khusus. Kalau misalnya kita kasih Dina, tadi itu sudah bagus bicara kerja. Nah itu secara pribadi Bapak Ibu, dibanding katanya secara klasikal. Kalaupun secara klasikal beri pengakuan kepada semua murid, itu juga harus secara bergantian. Jangan satu siswa terus itu. Ya, terus beri pengakuan secara konsisten. Beri pengakuan secara konsisten. Weh, mantap betul kelas Ibnu Khaldun misalnya. Bagus betul ini kelas Insinyur Soekarno misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Fokus pada proses, jangan pada hasil. Jadi proses anak-anak yang dihargai. Next Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan, pembuka nilai kebajikan dan situasi. Ya, misalnya yang kemarin saya perhatikan Kina, rasa empati tak besar sekali. Itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini jadi urutan kalimatnya seperti saya hargai nak kepedulian tak waktu tak itu pergi membantu teman-teman tak mengerjakan tugas kelompok. Ya, apresiasi itu juga sebenarnya pengakuan atas apresiasi. Next topic. Ya, nah Bapak Ibu, nah ada hukuman dan ada konsekuensi. Di materi yang kami pelajari ini Bapak Ibu, ternyata ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, ini juga saya sebenarnya juga introspeksi diri tentang ini Bapak Ibu, karena saya itu tipikal penghukum sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, coba kita lihat dulu beberapa tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Next, sebentar kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba mulai mungkin kita pahami bersama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, malah ada ini waktu kami belajar ini. Mana? Iya, aturannya kan taruhlah aturan sekolahnya sepatu hitam, toh? Iya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 10 menit untuk pelajaran. Iya. Sepertinya konsekuensi Bapak Ibu. Ya, karena pelajaran PJOK. Ya, mari kita lihat terang jawabannya. Ya, ini hukuman, konsekuensi. Ya, next Bu Epi. Nah, X 4. Nah, oke. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Iya, jadi kalau ada kesalahan perbaiki tapi tidak mesti itu. Ya, ini juga membuat anak sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak membekas di hatinya lagi. Terus anak membenci kedisiplinan.
anak menghargai disiplin. Terus paksaan, ya hukuman sifatnya paksaan. Terus kalau tidak maka kalau stimulus tanggapan apa harus kita kerjakan? Ya perbaiki dan sebagainya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Taruhlah kayak misalnya begini Bapak Ibu, anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya, tinggal dulu di jam istirahat karena harus kita selesaikan tugas tak. Itu artinya dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman karena jam istirahatnya jadi ambil. Next, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada juga yang namanya restitusi. Ya, slide selanjutnya dulu Bu Epi sebelum saya jelaskan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini Bapak Ibu, konsekuensi kan tadi kalau ini maka ini, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada hal yang membuat dia merasa tidak nyaman maksudnya. Tapi restitusi lebih lagi daripada itu, dia belajar lagi bahwa oh dari sini kan bisa belajar misalnya robek bukunya temanku kan harus diganti dengan buku yang baru atau misalnya pecah kaca di ruangan seni budaya kan harus kita ganti. Tapi restitusi berbicara tentang harus dihargai barangnya orang. Itu restitusi Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar mengganti. Karena anak-anak tadi kira bisa semuanya mengganti. Saya Bu kasih lagi berusaha di layar monitornya papadlang. Konsekuensi ganti. Tapi restitusi dia bercerita tentang harus dihargai barangnya orang. Nah, bukan masalah menggantinya ini. Kalau menggantinya, iya tapi harus ya seperti itu Bapak. Itulah konsepnya restitusi. Kembali lagi buat next. Ya. Konsekuensi restitusi ini beda-bedanya masing-masing Bapak Ibu. Murid tidak nyaman mendapatkan pengobatan dan sebagainya. Next, Bu Epi. Next lagi. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi introspeksi Bapak Ibu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, yaitu Bapak Ibu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bedanya tadi dengan konsekuensi, ya dia bukan hanya mengganti, tapi dia juga menyadari bahwa itu tidak layak untuk dilakukan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next topic. Ya, itu Bapak Ibu untuk materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dengan durasi waktu yang singkat Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kehadiran Bapak Ibu tentu kami ucapkan banyak terima kasih juga. Dan melalui program ini juga sebenarnya kami juga banyak belajar. Ada banyak diskusi-diskusi di sekolah lain pun dengan mengikuti kegiatan ini merasa bermanfaat sekali. Orientasi awalnya saya juga mengikuti kegiatan ini kan murni karena ingin naik golongan Bapak Ibu. Ya karena tidak sanggup ke AIP juga. Tapi Bapak Ibu, kami coba juga di guru penggerak ini dengan tugas yang dalam tanda kutip bejibet sekali. Kami juga berharap bisa diikuti dengan baik materinya. Ya, itu mungkin selanjutnya mari kita bergerak kepada pemateri kita juga yang luar biasa, Ibu Munira SPD yang akan membawakan materi keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, baik kepada Ibu Munira. Dipersilakan untuk membawakan materi ketiga. Iya, ini istilahnya akan dibahas sebentar lagi sama Bu Eni ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir, di kesempatan dengan waktu yang tidak banyak ini, izinkan saya untuk
berbagi tentang materi yang menurut saya sangat penting bagi kita sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali kelas tentunya, dan juga mungkin di guru BK juga. Keyakinan-keyakinan kelas yang akan dibangun ini akan menjadi salah satu bagian untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, maupun di lingkungan kita. Baik, saya langsung saja materi yang saya akan bawakan. Silakan Bu Evi. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai ini, di kelas kita masing-masing pasti apakah sudah membuat kayak kesepakatan kelas atau kontrak kelas? Ada Mem? Ada berapa poin kira-kira Mem? Kalau Mem? Ada 12 poin di kesepakatan kelas atau bisa kita sebut kontrak kelas. Di situ teman-teman dalam acara ini dibuat oleh guru dan siswa. Di kesepakatannya, jadi apa misalnya harus aturan-aturan yang disepakati dalam kelas maupun di dalam perwalian, di kelas perwalian di base camp masing-masing. Pada awalnya saya menganggap bahwa kesepakatan kelas itu sudah cukup untuk membuat kelas kita kondusif, membuat kelas kita taat aturan, disiplin, dan sebagainya. Tapi setelah saya mau tanya nih teman-teman, apakah setelah membuat kesepakatan kelas atau kontrak kelas, apakah siswa masih sering melanggar? Ya, masih sering. Ini banyak sekali kita dapati. Padahal sudah ada aturannya, yang buat juga bukan guru. Tapi kita meminta pendapat dari anak-anak, aturan apa yang mau mereka masukkan, kesepakatan apa yang mereka mau cantumkan. Bahkan di situ kita kadang-kadang memasukkan sanksi dan reward. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, kalau tepat waktu, cepat kumpul tugas, itu biasanya kita memberikan reward dan sebagainya. Termasuk sanksinya apa ketika telat. Boleh saya tahu teman-teman apa biasa sanksinya kalau tidak kumpul tugas tepat waktu? Biasanya apa sanksi untuk Anda yang tidak tepat waktu kumpul tugas? Oke, dikurangi poin dengan harapan bahwa harapannya apa kira-kira Bapak Ibu? Memberikan sanksi itu harapannya apa? Tidak diulangi dan mengumpulkan tepat waktu. Ya, apa jadi ini yang kita mau mencari tahu kenapa walaupun sudah ada tapi masih banyak yang melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Maaf saya tutup. Baik, di sini kenapa peraturan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Padahal kita sudah buat tadi. Di sini alasannya contoh nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di sini ada berupa pertanyaan-pertanyaan. Untuk mendukung motivasi ini, kalau hanya berdasarkan hukuman atau penghargaan, ini tidak akan mengikat mereka secara pribadi atau tidak mereka anggap bahwa itu adalah bagian dari dirinya. Mereka tidak yakini dan mereka akan berusaha selalu mencari cara untuk keluar atau tidak dapat hukuman atau bisa dapatkan penghargaan. Saya lanjut, Bu Evi. Baik, teman-teman di sini. Ini adalah pola yang ingin kita bangun di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Yang kita punya di sini di sekolah kita yang mana, Bapak Ibu? Yang sudah kita buat. Peraturan kelas ada ya, kesepakatan kelas. Kemudian, apakah tujuan utamanya adalah untuk membangun budaya positif? Kata positif ini menurut saya ini yang baru saya tahu, menambahkan disiplin, menambahkan kata positif di belakang itu ternyata mengubah mindset saya. Contoh misalnya disiplin, ternyata disiplin itu tidak cukup. Kita harus menggunakan kata atau mindset disiplin positif. Termasuk budaya. Budaya itu bisa saja budayanya
tidak mengarah ke hal yang positif. Jadi yang ingin kita capai adalah budaya positif. Sekarang adalah prosesnya. Proses yang akan kita bangun sekarang karena kita sudah di ungu, kita mau ke yang hijau, yaitu keyakinan kelas. Next, Bu Evi. Baik, baik teman-teman, yang mana yang kita punya sekarang di kelas kita masing-masing? Ini atau yang ini? Di kesepakatan kelas kita, yang hijau atau yang ini? Yang kirinya ya, di sini. Jadi kita selalu mengulang-ulang dan bahkan mungkin di kelas siswa harus datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, dan jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan tadi Bu Ani, bahwa itu harus budayanya harus universal ya. Bedanya keyakinan kelas, kira-kira apa bedanya ini dengan yang ini Bapak Ibu? Bedanya di sini gimana? Langsung kena kejadian yang punya kayak kami guru dan murid saling menyayangi, kayak tidak ada jarak begitu ya Bu. Kalau kan di sana itu fokus ke siswa saja, harus datang ini. Kalau di situ kan ada dua ini kesepakatan bersama. Oke, jadi betul. Jadi kadang-kadang kita menyebutnya kesepakatan kelas, tapi ternyata yang kita bahasakan seperti aturan dan kita didominasi oleh guru. Sedangkan siswa kadang-kadang, iya bu, hanya mengiyakan apa yang kita tampilkan, dan itu juga saya alami karena biasanya kita sudah punya draft. Dan ketika kita mau membuat keyakinan kelas, di mana semua siswa itu merasa bertanggung jawab untuk apa yang mereka yakini sendiri, dan ketika mereka melakukan pelanggaran atau tidak melakukan apa yang kita keyakinan kelas yang kita lakukan, kita bisa memintakan pertanggungjawabannya. Nah, kita bisa tanyakan kenapa ini jadi keyakinan apa yang kamu langgar apa, dan keyakinan kelas ini menurut saya akan dibarengi dengan tanggung jawab. Beda dengan kesepakatan kelas atau aturan kelas. Ini akan lebih mengikat mereka secara pribadi, secara emosional, bahwa ini sebuah janji yang mereka buat, dan ketika mereka tidak melakukannya, mereka akan merasa bertanggung jawab secara pribadi. Oke, next. Oke, teman-teman kan di kelasnya sudah punya kesepakatan kelas. Saya kemarin berusaha untuk mengubah kesepakatan kelas dengan menjadikannya keyakinan kelas. Ada pun langkah-langkahnya, langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan. Bisa nanti kita revisi keyakinan kelasnya di semester 2 mungkin, karena ini sudah berlaku, atau bisa dibuat sekarang ya. Pertama adalah kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Kita mulai dari peraturan dulu, tidak apa-apa. Kita bikin aturan-aturan dulu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang positif. Tidak banyak larangan-larangan atau tidak banyak dalam artian selalu konotasi negatif. Kemudian yang ketiga, ini peraturannya kemudian menjadi nilai-nilai yang kebajikan. Jadi setelah itu diurutkan, kemudian dibuat menjadi keyakinan kelas. Kemudian keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan. Kita visualkan Bapak Ibu. Saya coba kemarin, saya praktekkan, saya simulasikan. Ketika waktu modul sebelumnya ya, saya praktekkan cara berbicara saya ketika saya mengatakan kesepakatan kelas. Itu beda banget, beda sekali kalau saya berbicara dengan mereka tentang keyakinan kelas. Dan itu akan mengubah juga secara tidak sadar, mengubah pola komunikasi kita dengan siswa, mengubah pola komunikasi kita dengan anak-anak ketika kita bertanya, ketika mereka melakukan kesalahan. Itu yang akan berubah secara tidak tanpa kita sadari. Kemudian berdiskusi mengenai perannya. Bapak Ibu, kita harus memberikan peran kepada anak-anak di kelas kita. Jangan ada anak yang merasa tidak dilibatkan dalam hal apapun, baik kegiatan, pengambilan keputusan dan lain-lain. Biarkan mereka terlibat, karena kadang-kadang mereka tidak ada keberanian untuk menyampaikan. Kemudian setelah kita simulasikan, kita laksanakan, dan kita bisa rubah. Keyakinan kelas bisa direvisi. Kita apalagi yang kita harus perbaiki dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah tabelnya untuk pendalaman. Urutannya nanti bisa kami akan kirimkan. Saya cepat saja karena kita harus berbagi waktu dengan teman yang lain. Kemudian ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Next. Yang saya tangkap adalah ketika kita tetap menerapkan kesepakatan kelas, yang terjadi adalah
ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Kita maunya begini, ternyata yang terjadi seperti ini. Dan memang kita butuh keyakinan yang lebih kuat dan meyakinkan anak-anak kita, dan kita harus membuat anak-anak kita merasa bahwa aturan ini berlaku juga untuk bapak ibu guru, bukan hanya untuk mereka. Ya, misalnya contoh menjaga kebersihan di kelas. Kalau misalnya hanya mereka yang ini, mereka merasa bahwa itu hanya untuk mereka, tapi semuanya kita bapak dan ibu guru juga terlibat dalam proses ini. Selanjutnya, ini saya cepat saja. Kira-kira bapak ibu, kalau ini kan peraturan kelas, kira-kira nilai kebaikan apa yang di sini? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa di sini? Nilai kebajikan apa? Berarti mereka diminta untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Bisa disiplin, di manajemen waktu, menghargai waktu dan sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Nilai positif yang kita bisa bangun di situ. Iya, saling menyayangi ya. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kita buat di kesepakatan kelasnya bisa kita konversi ke keyakinan kelas dan bisa didiskusikan kembali. Menurut saya waktunya cukup. Ini adalah contoh ataupun jawaban-jawaban yang mungkin bisa muncul, nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas yang kita bisa munculkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir. Ini mungkin yang kita butuh adalah, pernah saya dengar di buku kepala sekolah bahwa anak-anak kita datang ke sekolah jika keluarganya harmonis, itu mereka datang ke sekolah untuk belajar. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, mereka ke sekolah itu untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu dan teman-temannya. Dan ketika itu mereka dapat, selanjutnya kita akan lebih mudah untuk membimbing mereka, menuntun mereka untuk belajar. Jadi nilai-nilai dasar manusia tentang kasih sayang, rasa diterima dalam kelompok, tidak merasa dikucilkan, kemudian ada kesenangan di situ, kegembiraan, kemudian ada penguasaan dalam arti mereka juga ada dihargai, bakat dan minatnya mereka adalah yang mereka banggakan dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, tidak dalam tekanan, dan mereka mau bercerita kepada bapak ibu tentang apa yang mereka alami. Dan inilah kemudian konsep bertahan hidup. Dan materi saya cukupkan di sini. Semoga kita bisa mempraktekkan sama-sama di kelas. Saya juga baru akan mulai untuk mengkonversi kesepakatan kelas saya menjadi keyakinan kelas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator sekaligus yang akan belum ya, moderatornya boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita melangkah ke materi keempat. Tidak terasa waktunya, yang akan dibawakan oleh Pak Rizka dengan materi 5 posisi kontrol guru. Dengan hormat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Evi, rekan-rekan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Saya akan mencoba menjelaskan berbagi ilmu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kontrol, ya, oke, jangan sampai salah ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah beberapa kasus yang saya temukan. Jadi saya dengan beberapa teman dalam perjalanan mengarungi kehidupan di rumah dan di sekolah. Ada beberapa ketidakcocokan antara guru, harapan guru dan orang tua dengan berbagai perilaku yang ditunjukkan anak yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran keyakinan bersama yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mereka memiliki pengalaman ataukah salah satu kejadian yang pernah terjadi sehingga dia ikut dan membawa ke suatu tempat dan mengajukan permasalahan tersebut hingga menimbulkan suatu pertanyaan. Dan pertanyaan awalnya pun juga sama dengan kejadian yang sebelum pernah terjadi hari itu juga. Nah, di sini kejadiannya antara guru dengan orang tua siswa yang memang
tidak memiliki mekanisme suatu kesepakatan dalam aturan ataukah keyakinan yang akan kita lakukan bersama. Nah, di sini ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penghukum, teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Oke. Nah, di sini yang filosofinya terkait dengan sebagai penghukum. Seorang penghukum tidak menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya ada penekanan yang secara tegas kepada peserta didik, sehingga peserta didik pun tidak bisa berbuat apa-apa walaupun merasa dirinya tidak nyaman, tetapi karena ada tekanan dari guru atau aturan yang terjadi dalam sekolah sehingga terjadilah interaksi ketidaknyamanan peserta didik dengan guru dan menerapkan posisi penghukum akan berkata. Jadi ada 3 salah satu contoh dari beberapa yang kami dapatkan materi yang selalu terucap, selalu ingin kita keluarkan bersama. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada penekanan khusus bahwa ketika anak tersebut tidak melakukan apa yang kita inginkan, berarti suatu bentuk egois seorang guru seperti itu. Jadi kembali kami dari beberapa teman-teman sudah mendapatkan materi, bahkan kami di lokasi pelatihan pun selalu sadar bahwa ternyata posisi guru pun juga banyak yang tidak sesuai dengan yang kita akan lakukan selama ini. Jadi mudah-mudahan dengan berbagainya materi kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan, mari kita sama-sama berkolaborasi dengan peserta didik, orang tua, siswa, dengan guru. Yang kedua pun ada bahasa, kamu selalu saja salah. Jadi selalu kita judge peserta didik bahwa belum kita mendengarkan penjelasan dari peserta didik, sehingga karena kita posisinya sebagai seorang guru belum kita telaah apa kronologis dari kejadian tersebut, sehingga penekanan kepada peserta didik selalu kita katakan kamu yang salah seperti itu. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan artinya ada kejadian di mana peserta didik itu selalu mengulang-ulangi kejadian tersebut. Contoh, membuli temannya, berbuat kasar sama temannya, selalu mengata-ngatai orang tuanya. Pak, Bu, kemarin dia si A mengata-ngatai lagi orang tuaku, seperti itu. Dan selalu dia mengulangi seperti itu tanpa kita telah apa kronologis dari kejadian yang siswa tersebut mengungkapkan. Jadi disinilah kita sebagai seorang guru, posisi kita apakah sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Selanjutnya, Bu, di sini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi ada kebijakan tersendiri, ada nilai secara mendalam kepada peserta didik. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya pendekatan secara person. Jadi didekati orangnya, ditemani curhat sehingga anak tersebut bisa mengeluarkan unik-uniknya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ketika ingin mencari apa pokok permasalahannya, karena kita memberikan suatu pertanyaan yang sehingga siswa tersebut bisa curhat, kenapa bisa kita pancing. Jadi karena kita berada di posisi negatif dan positif di sini. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Artinya ada yang ingin kita capai, bentuk alasan dan kronologis suatu kejadian. Mungkin kita akan berpikir bahwa harus saya berikan pertanyaan secara positif sehingga peserta didik itu bisa mengeluarkan penjelasan dari kronologis yang sudah terjadi. Selanjutnya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan nyaman atau humor untuk mempengaruhi seseorang mereka. Mempengaruhi antara anak-anak si A dengan si B. Jangan sampai si A belum menjelaskan, si D dengan si C bisa menjelaskan karena si A pernah curhat dengan si B dengan si C, sehingga kita sudah dapatkan alasan yang kita bisa cari. Nah, di sini ada salah satu contoh yang biasa kita dapatkan. Ayo bantulah demi bapak nak, gitu, demi bapak ya. Jadi artinya ada suatu pendekatan kalimat yang membuat anak tersebut
merasa bahwa saya sangat diperhatikan oleh guru saya, sehingga guru tersebut menjadi ikon buat peserta didik, dan guru tersebut dikatakan guru yang paling terbaik karena mampu mengambil hatinya seorang peserta didik. Dari situ. Yang kedua, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, artinya selama ini kolaborasi pendekatan antara guru dengan siswa, pendekatan antara guru dengan orang tua siswa mampu terjalin, sehingga guru tersebut ketika bertanya apapun kejadian dari peserta didik itu mampu mendapatkan jawaban yang secara jelas pada kronologis ketika ada kejadian yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ataupun dalam pembelajaran. Yang ketiga, yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya ada suatu contoh sama dalam keadaan tugas, ya, dalam keadaan tugas bukan dikatakan guru harus berdiri tegak bahwa tidak boleh saya lakukan ini, tapi bagaimana kita menuntun peserta didik ketika ada salah satu tugas tanggung jawab peserta didik tidak mampu diselesaikan secara sempurna, ya kitalah di sini posisinya sebagai guru untuk memberikan suatu bantuan sehingga kejadian atau masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik itu bisa teratasi seperti itu. Jadi posisinya guru sebagai apa? Disinilah dilihat posisinya sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau atau monitoring. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dalam lingkungan sekolah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Artinya pemantau di sini mengawas. Salah satunya adalah yang kita lakukan di sekolah adalah piket, guru-guru piket. Jadi apapun tugas kita dan siapapun yang bertugas itulah bentuk dari tugas dari sebagai pemantau. Nah, salah satu contohnya pun juga ada peraturannya apa. Jadi sudah diketahui sistemnya seperti apa dari aturan ketika piketnya anak-anak tidak menjalankan, apa konsekuensi dan peraturan yang sudah disepakati dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan kelas. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan. Jadi ada pertanyaan yang akan timbul ketika dalam pengawasan peserta didik tidak melakukan. Salah satu contoh dalam bentuk pembelajaran, jam pembelajaran, ada anak-anak yang berkeliaran di dalam selasar di kelas-kelas. Anak-anak terpantau dari tim ataukah yang bertugas di piket, menimbulkan kenapa bisa, apa yang telah kamu lakukan di sana, dan kenapa tidak masuk di kelas. Jadi itu kita mencari jawaban kronologis dari suatu kejadian yang telah terjadi pada saat memantau tim pemantau atau monitoring. Selanjutnya, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kita berikan. Nah, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Jadi sini adalah bagaimana ini lebih mendalam lagi, membicaki seorang peserta didik. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pokoknya lebih lembut lagi. Dan kalau saya kemungkinan tidak bisa masuk di situ karena biasanya kita dukung. Pembuat orang menggunakan merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, di sini biasanya fokusnya di guru BK ini lebih cocok di guru BK, lebih mendalam sekali karena guru BK monitoringnya adalah memang dari hati ke hati. Jadi posisinya guru BK memang harus lebih kena di sini. Artinya berbicara lembut, tapi kadang-kadang juga kalau anak-anak cerita bilang kayak semacam siapa penguasa negara, lalu sih gitu. Jadi ada memang guru-guru yang memang anak-anak yang ditakuti. Ya. Jadi ada guru yang memang anak-anak disukai sama peserta didik karena kemungkinan kelembutannya, cara penyampaiannya, sehingga di sini adalah 5 posisi tersebut yang harus kita tekuni bersama dan kita sadari bahwa kita berada di posisi di mana. Nah, ini ada contoh. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu dengan kata lembut. Artinya ada konsekuensi komitmen yang peserta didik tidak dilakukan secara objek sehingga keluarlah kalimat ini. Nah, sehingga bentuk kesadaran peserta didik, guru kok perhatikan salah lagi seperti itu karena ada kalimat yang secara lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, sehingga apa yang terjadi hari ini
Bapak menyesal seperti itu. Kenapa Anda lakukan? Padahal Bapak sudah berikan kemarin cara menyelesaikan tugas ini dari A sampai Z. Kenapa Anda lakukan contoh mencontek sama temannya? Kenapa lakukan hal seperti ini? Padahal Bapak sudah memberitahu. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ada semacam bentuk keyakinan kontrak antara batinnya siswa dengan batinnya seorang guru yang memang berada di posisi supaya dia merasa bersalah. Coba pikir, kalau orang tua Anda tahu dengan kejadian hari ini, apa yang terjadi kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk ada yang harus kita lakukan untuk peserta didik. Nah, di sini yang terakhir tentang posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu yang dibutuhkan mampu mengatasi suatu permasalahan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajemen yang akan datang seperti itu. Jadi di sini posisi manajer adalah semua sudah dikuasai, baik dari posisi bentuknya pemantau, membuat merasa bersalah, maupun penghukum, dan sebagai teman. Posisi manajer harus sudah ketahui segala sesuatu hal dan tidak mesti harus memberikan suatu penjelasan secara mendalam kepada peserta didik tanpa mengetahui secara keseluruhan dari kronologis tersebut. Tapi posisi manajer pun juga tidak serta-merta tidak memberikan suatu keputusan ataukah pernyataan kesimpulan yang secara pasti buat peserta ketika ada pelanggaran yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan orang tua. Dengan adanya suatu komunikasi, maka pada saat pelaksanaan di lapangan akan timbul suatu kalimat yang biasa menjadikan contoh apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah yang kita yakini secara bersama antara siswa dengan orang tua dengan guru, maka itulah yang kita terapkan secara bersama. Yang kedua, apakah kamu meyakini dengan hadirnya satu contoh, hadirnya satu kegiatan ini, suatu kegiatan proyek ini, ataukah tugas-tugas ini? Kalau kita sudah yakini, kita jalankan secara bersama. Namun ketika tidak, berarti kita carikan solusi secara bersama sehingga pokok permasalahan tidak hadir dan tidak terus-terus hadir dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, disinilah kita sebagai seorang manajer harus tahu solusi dari suatu pokok permasalahan. Ada kegiatan berarti kita sudah mampu menemukan suatu jawaban ketika ada permasalahan yang akan hadir. Begitupun juga dalam proses pembelajaran kita, dan proses pembelajaran yang belum kita tanamkan ke peserta didik, timbul peserta didik yang belum mengetahui segala bentuk pembelajaran, kita sudah bisa mengatasi secara bersama. Artinya guru memberikan suatu kenyamanan ke peserta didik, suatu rasa kebanggaan dan suatu rasa kebahagiaan sehingga peserta didik bersedia dan tetap hadir di dalam proses pembelajaran dengan menerima materi yang telah kita berikan secara bersama. Itulah yang saya bisa sampaikan, 5 posisi kontrol seorang guru kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bernilai ibadah dan bisa kita share bersama. Dan ini pun juga saya akan memberikan kepada Bu Evi untuk materi selanjutnya, segi 3 restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu, tiba di materi terakhir yang akan saya bawakan terkait dengan segitiga restitusi. Semoga setelah mendapatkan 4 materi sebelumnya, Bapak Ibu masih tetap bersemangat untuk mengikuti materi berikutnya. Oke, kita dengarkan dulu masing-masing. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Jadi hari ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan segitiga restitusi. Namun sebelumnya perlu Bapak Ibu pahami,
Segitiga restitusi ini dapat kita lakukan jika materi pertama sampai dengan 5 posisi kontrol tadi itu sudah kita lakukan. Maksudnya apa? Dalam melakukan segitiga restitusi tujuannya adalah untuk menciptakan disiplin positif dari anak didik kita, di mana kita sebagai guru sudah berada di posisi manajer untuk posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang paling baik diharapkan dimiliki oleh seorang guru adalah posisi manajer. Dan kita memiliki keyakinan kelas. Dan inilah semua yang nantinya akan kita gunakan di segitiga restitusi dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan ataupun profil pelajar Pancasila. Next. Nah, next Bu, bentar. Oke. Nah, untuk segitiga restitusi, Bapak Ibu, segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Sama halnya yang disampaikan oleh Pak Kasper, restitusi itu adalah bagaimana siswa mampu memperbaiki dirinya dengan kesadaran sendiri tanpa harus adanya konsekuensi ataupun hukuman. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan tersebut sebenarnya didasarkan pada teori motivasi atau teori kontrol, di mana menstabilkan identitas ini, teori kontrol yang berkaitan yaitu adalah kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang pada saat kita melakukan apapun. Jadi kita harus dalam menstabilkan identitas, kita pasti menyampaikan ke anak-anak bahwa mereka melakukan itu untuk melindungi dirinya dan sebagainya, karena mereka pasti melakukan hal yang terbaik. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Tidak mungkin kita misalnya atau anak kita melakukan pelanggaran tidak didorong oleh alasan tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua pasti memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, di tahap segitiga restitusi yang pertama ini, kunci dari menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun terdapat benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi, apa gunanya menstabilkan identitas ini? Kita membuat bahwa anak-anak ini harus merasa tenang dulu. Kita harus membuat mereka merasa bahwa mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Nah, kalimat yang dapat dilakukan oleh guru atau yang disampaikan pada saat kita melakukan tahapan ini adalah berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Kadang juga seorang guru kita mengatakan kepada anak didik kita, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini. Jika anak kita kadang kan berkelahi, tetapi yang ingin ibu cari di sini adalah solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kadang kita juga mengatakan, jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah ungkapan-ungkapan, tapi tidak mesti bahwa ini adalah hal yang baku yang harus kita sebutkan, Bapak Ibu. Terkadang kan tiap orang penyampaiannya berbeda-beda. Namun intinya adalah kita memahamkan kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kita saja sebagai guru kadang kok berbuat salah, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa kita itu melakukan kesalahan, tidak menganggap kesalahan itu adalah suatu hal yang boleh dengan semena-mena kita lakukan. Nah, di sini yang menjadi titik kuncinya kenapa kita harus melakukan kegiatan tahapan menstabilkan identitas adalah karena ketika seseorang merasa sedih ataupun emosional, mereka tidak akan bisa mengakses bagian otak mereka yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi kalau kita langsung memanggil anak didik kita yang melanggar tanpa melakukan tahapan ini, mereka tidak
Jadi kita harus menetralkan dulu perasaannya mereka, baru kita melanjutkan tahapan berikutnya supaya bisa masuk ke dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Jika anak terus fokus pada kesalahannya, maka sulit untuk melakukan restitusi. Mengapa? Karena rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan, sehingga kita akan cenderung mencari dan menyalahkan orang lain ataupun diri kita. Jadi kalau kita tidak menstabilkan ini, bisa saja anak didik kita melakukan kesalahan, tapi dia malah menyalahkan orang lain bahwa saya melakukan ini karena memang orang tua saya yang mendidik saya seperti itu di rumah, atau karena guru saya tidak bisa mendengarkan saya seperti itu. Jadi memang kita harus menstabilkan perasaan bersalah. Dan yang terakhir adalah perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita merasa bersalah, tentu kita akan terus merenung, meratapi kesalahan kita. Padahal masa lalu dan kesalahan itu sudah tidak kita bisa ubah. Yang bisa kita atur sekarang adalah masa kini dan masa yang mendatang. Jadi kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki apa yang kita lakukan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi itulah yang perlu kita pahamkan kepada anak didik kita. Lanjut ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas anak didik kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi pada tahapan ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang dijelaskan Ibu Ira tadi, ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mulai dari bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, ingin merasa diterima, dan lain itu. Anak didik kita pasti melakukan kesalahan ataupun pelanggaran karena dia membutuhkan, ada kebutuhan dasarnya yang dia ingin cari. Misalkan pada saat kita belajar, mengajar ya Bapak Ibu, anak didik kita ada yang tidur-tiduran di belakang. Ternyata dia, pada saat kita tanya, ternyata dia kebutuhan dasarnya adalah karena dia butuh kasih sayang. Dia merasa bahwa pada saat kita misalnya melakukan proses pembelajaran, kita tidak memperhatikan dia. Atau dia butuh, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Dia sebenarnya adalah memiliki minat di misalnya puisi, tapi kita tidak kasih kesempatan itu, malah kita suruh dia kultum. Otomatis dia tidak akan mau melakukan itu karena memang dia kebutuhan dasarnya adalah penguasaannya, dia ingin diapresiasi untuk minatnya di puisi. Nah, apa sih kalimat yang dapat kita sampaikan kepada anak didik kita pada saat validasi tindakan yang salah? Yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Atau anak didik kita tanyakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Karena kan terkadang anak didik kita juga agak keras ya Bapak Ibu. Terkadang dia tetap berpegang teguh pada apa yang ingin dia pertahankan. Tetapi kalau memang anak didik kita tidak bisa kita paksa untuk itu, kita tambahkan, tanyakan, Ananda harus mampu menambahkan sikap lain untuk bisa lebih baik lagi. Jadi dia tetap mempertahankan itu, tapi ada sikap tambahan lain. Selanjutnya adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga dari dirimu. Kadang kan kita mungkin guru BK atau wali kelas mendapati anak didik kita itu kan berkelahi. Ternyata karena misal dia diganggu atau diambil barangnya. Nah, kata-kata ini bisa kita lakukan pertama bahwa memang hal yang wajar karena dia telah menghargai dirinya dan menghargai barangnya untuk diperjuangkan, tetapi dengan cara yang kurang tepat. Makanya kita harus memikirkan solusi yang lebih efektif. Nah, apa intinya? Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada muridnya bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jadi restitusi itu tidak, ya, tetap dialihkan bahwa pelanggaran itu bukanlah hal yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Karena terkadang kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita cenderung menjudge anak-anak kalau sudah sering melakukan kesalahan pasti itu misalnya kita tidak mau dengarkan apa sebenarnya alasannya. Bisa saja anak
mengapa melakukan itu. Makanya penting bagi kita berada di posisi manajer untuk mengetahui. Dan dari 5 tadi posisi itu Bapak Ibu, yang paling baik kita pertahankan itu adalah hanya sebagai manajer, terkadang sebagai teman, dan terkadang sebagai pemantau. Kita harus membuang jauh-jauh sikap penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu akan berdampak negatif bagi anak didik kita. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki motivasi internal. Disinilah tadi kuncinya yang dibahas oleh Ibu Arni dan juga Ibu Ira terkait dengan keyakinan kelas. Pada saat kita telah menanyakan alasan anak didik kita melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan. Nah, apakah Ananda paham keyakinan apa yang telah kita bahas di kelas kita? Keyakinan apa yang kira-kira Ananda langgar saat ini? Apakah keyakinan itu penting untuk kita teruskan? Kalau misalnya anak didik kita mengganggu teman, berarti dia melanggar keyakinan, yaitu saling menghargai. Nah, kira-kira keyakinan saling menghargai ini penting tidak untuk kita? Kalau anak-anak kita sadar bahwa penting, maka kita akan menstimulus dia. Lebih gampang untuk mengajak anak didik kita berpikir kira-kira apa sih yang akan dia lakukan ke depannya untuk tidak melanggar atau melanggar keyakinan itu. Jadi fungsi dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu, bukan kita yang berikan solusi kepada anak didik, tapi anak didik sendiri yang memunculkan solusinya dan tidak jauh dari apa yang kesalahan yang dia buat. Bukan dia misalnya mengganggu teman, tapi tiba-tiba dia punya misalnya solusi adalah dia akan mengkultum misalnya tentang yang lain, yang tentang disiplin. Padahal kan itu tidak nyambung. Jadi solusi yang dia tawarkan juga harus tetap kita arahkan yang berkenaan dengan nilai keyakinan yang dia langgar. Karena pada menanyakan keyakinan ini, ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka mau menjadi sosok seperti apa ke depannya, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, jujur kemarin di waktu field trip kelas 8, saya menggunakan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, karena kebetulan juga saya tepat sudah pelajari, dan itu berkenaan pada saat anak-anak melanggar yang membuat keributan di hotel, yang kami mendapatkan komplain dari tamu. Jadi kami mengumpulkan anak-anak seluruh laki-lakinya di kamar Pak Musawir pada saat itu, dan alhamdulillah Pak Musawir pada saat itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk memulai, dan saya menggunakan seluruh tahapan ini Bapak Ibu. Jadi saya membahas mulai dari menstabilkan identitas. Saya sampaikan kepada anak-anak, wajarlah anak kalian ribut di lorong, koridor hotel, apalagi kalian baru berkegiatan bersama dengan anak-anak, dengan teman-temannya kan field trip, pasti euforianya pasti beda dibandingkan dia di sekolah. Nah, tetapi pasti ada alasannya kenapa sih ada yang ketuk, ada yang menjawab iseng, ada yang menjawab karena bosan di kamar, ada yang menjawab karena diiseng duluan dan sebagainya. Setelah itu saya tanyakan, nah kira-kira kalau kalian menganggap tidak bahwa kita telah melanggar keyakinan yang telah kita sepakati waktu pembekalan? Mereka menjawab iya Bu. Apa itu? Saling menghargai Bu dengan tamu hotel. Nah, pada saat saya tanyakan kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan ke depannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dan keyakinan kita ini bisa dilakukan, mereka bergantian menjawab Bapak Ibu. Ada yang katanya, Bu, ini kan baru Bu, bagaimana kalau mengaji Bu, menghafal. Tapi saya sampaikan bahwa kan Al-Quran mengaji itu kita tidak boleh jadikan dia sebagai konsekuensi, karena nantinya Al-Quran kan harus kita baca dengan kesadaran. Jadi ditawarkan lagi ke anak-anak. Mungkin ada yang lain yang bisa menawarkan. Alhamdulillah ada yang menjawab Bapak Ibu dan itu sesuai. Kami akan tidur tepat waktu Bu. Kalau misalnya, dan mereka kan kalau di bus Bapak Ibu suka menyanyi, suka ribut-ribut. Mereka langsung menyampaikan, Bu, kalau kami melanggar lagi, bikin keributan di bus, kami siap untuk tidak diizinkan putar musik di bus. Kan sama-sama ribut ya Bapak Ibu, karena kami memberikan kebebasan mereka. Selama di bus boleh kok menyanyi, boleh kok bercanda, dan itu kami sampaikan ke anak-anak. Pernah tidak guru kalian selama kalian berkegiatan field trip melarang kesenangan kalian di bus selama tidak mengganggu yang lain? Tidak, ya. Jadi itu memang Bapak Ibu, kita harus
guru penggerak ini Bapak Ibu di materi ini, ternyata pendekatan saya selama ini kepada siswa yang lebih ke posisi kontrol teman. Kadang saya kadang merasa kurang dihargai sebagai guru seperti itu. Tapi setelah mencoba ini memang ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Pada saat kita menggunakan segitiga restitusi ini, ketika anak memiliki pelanggaran dengan yang hanya menanyakan alasannya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian telah melakukan segitiga restitusi ini, namun mungkin hanya 2 langkah, 1 langkah ataupun tidak full dengan itu. Tapi saya yakin guru-guru Atira sudah melakukan itu, karena di awal itu saya merasa saya melakukan di tahap pertama dan kedua. Saya belum sampai di menanyakan keyakinan, karena memang kan kita baru-baru menyepakati terkait dengan keyakinan kelas. Nah setelah ini pasti kita akan bisa melakukan ketiganya dan lebih bisa memunculkan kesadaran diri dari anak didik kita. Next. Nah ini bisa saya kasih contoh Bapak Ibu. Mungkin bisa. Kalau agak susah, kalau agak loading tidak masalah ya Bapak Ibu. Ini kemarin alhamdulillahnya saya dapat tugas ini dan memang kejadian di sana. Jadi ini contohnya saya melakukan segitiga restitusi kepada salah satu siswa namanya Adifa, yang memang dia kebiasaannya selalu telat untuk siap-siap sehingga dia menyebabkan telat untuk sarapan. Jadi saya panggil Bapak Ibu. Dia menyadari bahwa ya saya tanya jawab. Adifa tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa kira-kira? Ya karena saya tadi telat Bu bangun. Akibatnya saya telat sarapan seperti itu. Nah kira-kira apa alasannya? Ternyata alasannya dia tidurnya nanti 2:30 karena tidak bisa tidur karena kelaparan seperti itu. Jadi kira-kira apa yang diyakini bahwa saya bisa mengganggu ketertiban Bu karena bisa menyebabkan teman-teman terlambat naik bus dan kita berangkat. Jadi apa solusi yang ditawarkan? Ternyata solusinya adalah saya harus makan ternyata Bu sebelum tiba di hotel. Karena kan kita punya kesepakatan Bapak Ibu, selama field trip anak-anak tidak boleh go food. Dan kan sudah makan langsung pulang. Jadi dia punya kesepakatan, oh berarti pada saat waktu tertentu saya akan singgah untuk membeli jajan untuk makan di hotel di kamar seperti itu dan bangun tepat waktu. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan lebih dan kurangnya dari kami. Sebenarnya kami berlima melakukan diseminasi ini hanya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Kami tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kami pun juga masih belajar. Jadi apa yang kami dapatkan, semoga kita bisa sama-sama melakukan hal itu. Karena untuk menciptakan budaya positif di sekolah, itu tidak bisa bergerak sendiri atau hanya 5 orang, tapi semua harus bergerak bersama. Baik, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan semua materi mulai dari disiplin positif, motivasi hukuman, keyakinan kelas, posisi kontrol ataupun segitiga restitusi? Ada yang mau bertanya? Kalau aman, tidak masalah. Kalau memang aman Bapak Ibu. Aman masalah. Tadi yang mau saya tanya. Ya silakan Pak. Kalau failnya nanti bisa dibagi. Bisa Pak, failnya akan dibagi. Ada yang Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau? Ya silakan Bu Yenti. Terima kasih. Jadi betul yang dikatakan oleh Bu Evi, mungkin kita di sini sudah melakukan ini segitiga restitusi. Mungkin saja ada Bapak dari kita semua ini belum lengkap dan memang ini yang kami harapkan Bapak Ibu materi ya, kita mesti harus memang selalu sharing karena ini kan sebenarnya kita tahu kayak misalnya saya Belau itu ada kasus anak-anak dikunci dalam kelas. Anak-anak dikunci dalam kelas dan dia anarkisnya dia lempar kursi. Ini kan bisa kita gali pada saat saya bertanya kenapa nak sampai melempar kursi? Apa jawabannya? Bu, siapapun di posisi itu pasti akan melakukan itu kalau sudah tertekan. Jadi ini memang pada segitiga restitusi ini sangat tepat untuk dilakukan dan mungkin karena saya belum dapatkan tahap-tahapnya ini, jadi saya itu walaupun ada kerucutnya ke solusinya, dia bagaimana untuk dia bersabar, bagaimana dia untuk meminta tolong kepada orang lain itu sampai, tapi secara struktural itu tidak kena, maksudnya tidak kena sesuai dengan anuta. Ini saya bersyukur sekali karena dengan adanya pelatihan walaupun singkat, ini kena dapat
termasuk saya ya, dapat karena hal yang sudah kita lakukan tapi termasuk baru menurut saya karena kita Iya, jadi Bapak Ibu, saya ulangi bahwa Bapak Ibu pemateri yang disampaikan tadi itu termasuk beberapa sudah kita laksanakan, beberapa sudah lakukan, tapi secara teoritis mungkin kita belum sadari bahwa memang ini sudah yang harus continue kita lakukan. Kayak yang saya sampaikan tadi bahwa harusnya memang ada runtutannya gitu. Disampaikan juga tadi tentang keyakinan kelas, betul. Bapak Ibu, saya pernah juga dapatkan tentang keyakinan kelas. Ternyata untuk membuat suatu aturan itu harus aturan dari kelas dulu. Tapi selama ini kita membuat dari atas, bukan dari bawah. Harusnya dari bawah dulu, dari dalam kelas dulu kita selesaikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh siswa, kemudian kita munculkan ke universal. Mungkin seperti itu. Kemudian beberapa sangat tertarik ya semua materinya Bapak Ibu tentang posisi kontrol, kita harus bagaimana menjadi seorang manajer, bukan sebagai pembuat masalah atau seperti apa. Terus tadi tentang motivasi, ini mungkin yang kadang keliru Pak Kasman, terutama saya ya. Kadang kita biasa guru terlalu berlebihan untuk memberikan pujian ke anak-anak, dan ternyata anak-anak itu tidak butuh, dan kita memang harus mengetahui sejauh mana kebutuhan siswa dalam membutuhkan terhadap penghargaan itu. Jadi mungkin tips dari teman-teman bagaimana bagaimana supaya kita bisa melihat kondisi siswa. Ini siswa tak butuh pujian kah? Kan ada dua reinforcement ya, ada reward dan punishment. Bagaimana pada kondisi apa kita perlu memberikan itu reward atau punishment itu, karena takutnya penghargaan itu bisa menjadi hukuman kalau misalnya tidak sesuai dengan timingnya atau tidak tepat waktu, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin teman-teman juga merasa ya bahwa kita dapat isi dari kegiatan ini, sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi sharing dari Bu Titi ya, Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi mungkin terkait ya? Oh ya, satu lagi, silakan. Baik, simpel sedikit saja tentang segitiga restitusi kali ini, apa bisa diterapkan ke semua peserta didik termasuk yang ABK itu? Karena contoh seperti Aiman misalnya, terkadang kita bertanya kemana, jawabannya kemana begitu, yang nyambung. Terima kasih. Oke, saya langsung mungkin dulu segitiga restitusinya, baru nanti dari Pak Kasman. Jadi untuk segitiga restitusi ini bisa kita terapkan Pak di anak berkebutuhan khusus, tapi memang dalam segitiga restitusi kita tidak bisa berekspektasi bahwa pertama kali kita lakukan akan berhasil. Dan juga tidak bisa hanya misalnya Pak Hasan, Ustaz Hasan yang lakukan ke Aiman, tapi yang lainnya tidak. Misal Aiman melakukan kesalahan di kelasnya Pak Calu di seni budaya, tapi Pak Calu tidak lakukan segitiga restitusi itu, maka tidak akan bisa Pak. Jadi harus memang jadi kita harus bersama-sama. Jadi tetap dilakukan langkah-langkahnya, meskipun memang kalau anak berkebutuhan khusus itu kita harus tuntun dulu jawabannya. Misalkan keyakinan apa sih yang dilakukan, mungkin dia pasti bingung-bingung apa. Misalnya kalau mengganggu kayak itu Aiman, kita hormati tidak atau hargai tidak teman-teman, tidak seperti itu. Jadi meskipun kita tuntun, tapi berusaha bahwa apa yang keluar itu dari mulutnya sendiri Pak, seperti itu. Dan tidak bisa memang dari kita saja, memang harus semua, supaya terbangun kesadarannya sendiri, seperti itu. Jadi Bu Titi selaku guru BK dan seluruh guru kelas 7 ya harusnya melakukan ini. Dan insya Allah nanti materi ini juga nanti kami share langsung di grup supaya bisa juga dicontoh sama teman-teman. Iya, silakan Pak Kasman. Oh ya, silakan membuat. Ya, silakan.
tambahan untuk jawaban Ustaz Hasan untuk melakukan setiap tahapan segitiga restitusi di setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Yang pertama dulu mungkin kita harus menstabilkan emosi kita sebagai seorang guru. Karena kalau misalnya kita dalam keadaan emosi juga susah memang Pak untuk menerapkan itu, menstabilkan identitas siswa, memvalidasi kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan agak susah kalau dari kita sendiri belum stabil emosinya. Dan manusiawi sekali kalau misalnya saya pun begitu. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, kadang muncul jengkel, marah, dan itu tantangan kita untuk kita bisa menghilangkan itu. Kemudian ada kita ikuti tadi itu bagaimana membedakan kapan waktu yang tepat. Iya. Sebenarnya di sini intinya bisa kita dulu tumbuhkan motivasi internalnya murid-murid kita untuk disiplin. Kalau misalnya tumbuh keyakinan bahwa saya berbuat ini karena memang saya yakin, saya meyakini keyakinan kelas yang sudah saya buat karena itu baik untuk saya, maka mau dikasih hadiah, mau tidak dikasih hadiah itu tidak ngaruh, itu hanya nilai tambah, tidak berpengaruh nih ke stabilnya ini apakah kebenaran yang selalu dia lakukan. Kalau dikasih hadiah tetap dalam kebenaran, tidak dikasih hadiah juga tetap dalam kebenaran karena tumbuh motivasi internal. Baik. Menambahkan dari pengalaman juga dan kemarin waktu mempraktekkan segitiga restitusi itu terjadi di kelas Mendunung ya, ada Ananda 2 orang yang telat, dan waktu itu betul-betul karena memang sudah berulang dan setelah mendapatkan materi akhirnya kemudian kami mempraktekkan itu, alhamdulillah ada kemajuan, ada perubahan walaupun tentu tidak langsung signifikan, langsung tidak melanggar, tapi ada yang mereka sudah meyakini bahwa memang saya harusnya melakukan hal-hal seperti ini. Dan untuk melakukan diskusi segitiga restitusi itu kita harus mencari timing yang tepat, waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang kita harus melihat kondisi siswa, kondisi kita secara pribadi, karena kalau tidak di timing yang tepat hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian untuk keyakinan kelas ini tadi, karena kan selama ini kita memang di dunia nyata pun selalu ada penghargaan dan sanksi, dan saya ambil contoh ketika tentang piket. Awal-awal itu kan mereka piket karena misalnya memang mereka sudah ada jadwal, dan ketika tidak piket ada denda dan sebagainya. Dan itu di awal itu yang terjadi. Pada saat minggu lalu saya tanyakan ke anak-anak, nak siapa di sini yang merasa bahwa tidak perlu lagi diminta untuk piket? Dan itu hampir 90%. Mereka secara otomatis, karena mereka menganggap bahwa kalau saya tidak piket, dia sudah merasa tidak bertanggung jawab kalau tidak melakukannya. Dan itu yang kita mau tumbuhkan, karena dari pembiasaan jadinya budaya, dan ketika budaya itu menjadi positif, itu akan menjadi hal yang bisa mereka praktekkan tanpa harus kita suruh atau perintahkan atau takut untuk mendapatkan sanksi. Bahkan dulu saya praktekkan dulu yang berbasis penghargaan, di mana piket yang paling bagus dalam sebulan itu saya kasih penghargaan, dan itu tidak saya lakukan lagi karena menurut saya itu tidak akan menumbuhkan kesadaran dari internal, tapi hanya takutnya mereka berbasis itu. Dan yang seperti disampaikan Pak Kasman, ketika saya lupa lagi memberikan penghargaan, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Apa Pak Kasman? Ya, rasanya Bu Titi ini lebih tahu gitu. Ya, tentang menempatkan kapan hukuman, penghargaan dan restitusi yang dimaksud, pujian diberikan kapan. Kalau saya pribadi Buti, ini sih, memang pujian itu real ada pada anak, maksudnya kondisinya betul layak dipuji. Karena kalau misalnya kita puji gambar mentung baru rasa dia tidak percaya diri dengan penampilannya, bisa-bisa dia akhirnya merasa terhukumi dengan itu. Jadi disesuaikan. Kalau dia misalnya memang pada kondisi realnya kerjakan tugasnya dengan baik, berikan pujian, dan sewajarnya jangan terlalu melebih-lebihkan dengan bapak lebay. Jadi yang wajar dan tulus ya.
ayat dan tulus, karena jangan sampai juga tidak tulus kita baca kayak video anak-anak ternyata nih bapak ada puji-puji jadi jadi seperti itu mungkin saya rasa itu insyaallah. Baik Bapak Ibu, terakhir itu adalah refleksi. Kami hanya mau meminta apa sih hal baru yang Bapak Ibu dapatkan. Bisa juga nanti ditulisnya, diisinya nanti keluar dari diskusi ini. Ya, nanti linknya kami kirimkan ke grup. Ya. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan satu orang secara langsung, Pak Sena mungkin yang mewakili. Kira-kira apa sih hal baru yang didapatkan dalam diseminasi ini dan apa rencana tindak lanjutnya ke depan serta bagaimana perasaannya Pak Sena? Tidak bisa dibahas. Melalui hati mau masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama terima kasih kepada para pemateri atas ilmu yang diberikan pada hari ini, dan jujur saja bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Kami mendapatkan banyak hal baru ya dari semua materi yang disampaikan tadi, itu semuanya baru buat saya. Tentang bagaimana kita melaksanakan segitiga segitiga harus ditulis sih ya, saya selalu ingat itu segitiga biru. Negaranya kooperasi gitu. Segitiga restitusi itu saya kira sangat bagus sekali, dan jujur saya Bapak Ibu sekalian itu baru saya ketahui ya. Dan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini semua baru buat saya. Walaupun tentang hukuman, apa itu lagi tadi yang disampaikan Pak Kasman itu? Penghargaan ya. Nah, itu ya keyakinan kelas dan sebelumnya kita anggap sebagai kontrak belajar ya. Tapi ternyata ada istilah yang baru dan itu lebih cocok saya rasa untuk kita terapkan di dunia pendidikan seperti itu. Dan untuk ke depan ya, dengan adanya ilmu yang Bapak Ibu sampaikan ini, itu wajib rasanya bagi kita untuk diterapkan ini ya, diaplikasikan. Dan perasaannya senang sekali mendapatkan ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari adik-adik mahasiswa ya yang baru, mungkin salah satu yang bisa mewakili, silakan. Yang stay datang, mungkin Nainu dengan Tasha Wening saja. Tasha kayaknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Ibu, mungkin pengalaman baru yang saya dengar tentang proses pembelajaran atau proses tentang segitiga restitusi, tentang cara membedakan yang pertama tadi dari Pak Kasman, yaitu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin tadi baru saya bisa mengerti Pak perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ya, tiga tadi Pak sama restitusi. Kemudian kalau dari segitiga restitusi tadi Pak, Bu, dalam pembahasan materinya tadi cukup jelas menjelaskan tentang restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dapat diterapkan restitusi dalam membimbing murid disiplin positif agar menjadi murid yang merdeka dan disiplin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Ibu. Kita banget nih,
Oke, baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga sudah melakukan restitusi. Sekali lagi kami berlima mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Dan semoga apa yang kita terima hari ini bisa kita terapkan masing-masing dan saling bermanfaat untuk kita. Kami CGP Angkatan 9 dari SMP Islam Atirah Makassar memohon maaf jika selama pemberian materi ataupun diseminasi ini ada hal yang kurang berkenan. Segala kekurangan itu murni dari kami sendiri dan segala kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menutup diseminasi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam Atirah